Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hayatul Fitriana, Nadia Tiffany, Widya Lidaini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang teori probabilitas, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah riset operasi yang diberikan oleh Pak Arif Rahman, SEMM. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teori probabilitas. Menurut Susanti, pada tahun 2014, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi, probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan P. Dalam mempelajari probabilitas, ada 3 kata kunci yang harus diketahui, yaitu 1. Percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah aktivitas atau proses yang menghasilkan suatu peristiwa tanpa memperlihatkan peristiwa mana yang terjadi. Misalnya, kegiatan melempar uang akan menghasilkan peristiwa muncul gambar atau angka. Yang kedua, yaitu hasil atau outcome. Hasil adalah suatu hasil dari suatu percobaan. Dalam hasil ini akan dicatat atau dalam artian seluruh peristiwa yang akan terjadi dalam sebuah percobaan. Misal, dalam kegiatan melempar uang muncul gambar atau angka. Yang ketiga, itu peristiwa atau event. Peristiwa adalah hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Terdapat 2 prosedur penting untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian, yaitu yang pertama, metode klasik. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam H cara yang berbeda dari total N cara yang mungkin, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N. Contoh, probabilitas munculnya kepala ketika sebuah koin dilemparkan sekali. Koin mempunyai 2 kemungkinan sama besar, yaitu kepala dan ekor dengan asumsi koin ideal, koin tidak menggelinding atau berdiri tegak. Maka probabilitas dari munculnya kepala adalah 1 cara dari 2 cara tersebut adalah 1 per 2. Yang kedua yaitu metode frekuensi. Jika setelah suatu eksperimen diulang N kali, di mana N sangat besar, terlihat bahwa suatu kejadian terjadi sebanyak H kali, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N. Ini juga disebut sebagai probabilitas empiris dari kejadian tersebut. Contoh, jika kita melempar sebuah koin sebanyak 1000 kali dan kepala muncul sebanyak 532 kali, maka probabilitas kemunculan kepala adalah 532 dibagi 1000 dengan hasil 0,532. Adapun manfaat probabilitas dalam penelitian. Mempelajari probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang tepat. 2. Dalam teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat
atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Yang ketiga, menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis atau perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya yang terkait tentang karakteristik populasi. Yang keempat, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Pendekatan perhitungan dalam probabilitas. 1. Pendekatan klasik. Diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumusnya, peluang E sama dengan M per N atau probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil M per jumlah total kemungkinan hasil N. Sebagai contoh, sebuah uang logam dilemparkan. Sisi muka kita sebut sama dengan M. Sisi kedua kita sebut belakang sama dengan N. Maka, ada dua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu muncul M atau N. Kedua sisi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Maka, probabilitas munculnya kejadian M atau N adalah peluang sama dengan M per N sama dengan 1/2. Ingat bahwa dalam pelemparan uang logam tersebut yang muncul hanya satu, M atau N. Jadi, jika muncul M, maka N tidak muncul. Pada percobaan di atas, hanya satu peristiwa yang terjadi, dan peristiwa lain tidak mungkin terjadi pada waktu yang bersamaan, maka dikenal sebagai peristiwa saling lepas. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan frekuensi relatif. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas diartikan sebagai proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang jika kondisi stabil, atau frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam jumlah besar percobaan yang dirumuskan peluang E sama dengan M per N atau probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi M per jumlah total percobaan atau kegiatan N. Sebagai contohnya, dari kejadian belajar mahasiswa dapat dilihat hasilnya pada wisuda sebuah universitas sebanyak 800 orang mahasiswa. 500 orang lulus dengan memuaskan, 2 orang lulus sangat memuaskan, dan 100 orang lulus dengan predikat pujian. Maka bisa dilihat probabilitasnya sama dengan predikat memuaskan peluang E sama dengan 500 per 800 sama dengan 0,625. Predikat sangat memuaskan peluang E sama dengan 200 per 800 sama dengan 0,25. Predikat dengan pujian peluang E sama dengan 100 per 800 sama dengan 0,125. Selanjutnya, 3. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif yaitu menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Sebagai contoh, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi atau kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Kumpulan atau himpunan
Dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik disebut ruang sampel yang dilambangkan dengan himpunan S, sedangkan anggotanya disebut titik sampel. Kumpulan atau himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada percobaan statistik disebut kejadian atau peristiwa yang dilambangkan dengan himpunan A. Begitu juga dari A disebut titik sampel. Hubungan antara kejadian A dengan ruang sampel digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada kotak yang terdapat S itu disebut semesta atau ruang sampel S, sementara lingkaran yang terdapat A itu disebut sebagai himpunan A. Keterkaitan antara kejadian A dan ruang sampel S pada konsep probabilitas dengan himpunan bagian A dan himpunan semesta S pada teori himpunan yaitu konsep probabilitas ruang sampel S teori himpunan semesta S, konsep probabilitas kejadian A teori himpunan bagian A, dan konsep probabilitas titik sampel teori himpunan anggota himpunan. Berdasarkan kejadian A dan ruang sampel S tersebut, maka perumusan konsep probabilitas didefinisikan sebagai berikut. Bila kejadian A terjadi dalam M pada ruang sampel S yang terjadi dalam N, maka probabilitas kejadian A adalah peluang A sama dengan NA kali MS sama dengan M kali N. NA di sini adalah banyaknya anggota A. MS adalah banyaknya anggota S. Contoh, pada pelemparan 2 buah uang logam, 1. Tentukan ruang sampel S. 2. Bila menyatakan kejadian munculnya sisi-sisi yang sama dari uang logam tersebut, tentukan probabilitas A. Maka penyelesaiannya, misal M sama dengan muka, B sama dengan belakang adalah sisi-sisi dari uang logam tersebut. 1. Hasil-hasil yang mungkin muncul ditunjukkan pada tabel berikut ini. Terdapat pada garis horizontal uang logam 2, M dan B. Pada garis vertikal uang logam 1, M dan B. Maka dapat kita kalikan garis horizontal M dengan garis vertikal M, menghasilkan M dan M. Kemudian garis vertikal M dikalikan garis horizontal B, maka terdapat M dan B. Kemudian garis vertikal B kita kalikan pada garis horizontal M, menghasilkan B dan M. Selanjutnya garis vertikal B kita kalikan garis horizontal B, menghasilkan B dan B. Jadi ruang sampel S adalah M, 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 B, B, M, dan B, B. Yang kedua, A adalah munculnya sisi-sisi yang sama dari uang logam. Maka A sama dengan M dikali B, B. Jadi A sama dengan 2S sama dengan 4. Maka probabilitas A sama dengan NA per NS sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Sifat-sifat probabilitas kejadiannya. Dengan pengetahuan kejadian A, ruang sampel S, dan peluang kejadian A pada S yaitu PA sama dengan NA per NS dikali N per N. Sifat pertama, 0 lebih kecil dari PA lebih kecil dari 1. Penjelasan sifat ini adalah A merupakan himpunan dari S yaitu AIS. Maka banyaknya anggota A selalu lebih sedikit dari banyaknya anggota S yaitu NA lebih kecil daripada NS, sehingga dinyatakan 0 lebih kecil dari NA per NS lebih kecil dari 1 atau 0 lebih kecil dari PA lebih kecil dari 1. Sifat kedua, dalam hal A sama dengan E, himpunan kosong artinya A tidak terjadi pada S, maka NA sama dengan 0, sehingga PA sama dengan NA per
ns sama dengan n per n sama dengan 1. Sifat yang ketiga, dalam hal A sama dengan S, maksimum banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota S, maka dinyatakan NA sama dengan NS sama dengan N. Sehingga bila hasil 1, 2, dan 3 digabung, maka diperoleh sifat 0 lebih kecil daripada PA lebih kecil dari 1. Dalam hal PA sama dengan 0, dikatakan A kejadian yang mustahil terjadi, dan apabila dalam hal PA sama dengan 1, dikatakan A kejadian yang pasti terjadi. Aturan dasar probabilitas. Pertama, hukum penjumlahan. A. Peristiwa saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Rumus penjumlahan untuk kejadian-kejadian yang saling meniadakan yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Contoh, probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelemparan 1 kali sebuah dadu adalah peluang 2 gabungan 5 sama dengan peluang 2 tambah peluang 5 sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. Selanjutnya, B. Kejadian bersama atau non-mutually exclusive. Peristiwa non-mutually exclusive atau joint yaitu dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama, tetapi tidak selalu bersama. Rumus penjumlahan untuk kejadian-kejadian yang tidak saling meniadakan. Dua kejadian sama dengan P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA arisan B. Tiga kejadian sama dengan P A gabungan B gabungan C sama dengan PA ditambah PB ditambah PC ditambah PA arisan B dikurang PA arisan C dikurang PBOC ditambah PANBNJ. Contohnya, dua dadu dilemparkan bersamaan. Apabila A sama dengan peristiwa mata 4, muncul B sama dengan peristiwa mata lebih kecil dari 3. Tentukan probabilitas P atau B. Maka penyelesaiannya adalah PA sama dengan 1/36, PB sama dengan 14/36. Maka PA arisan B sama dengan 0. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA arisan B sama dengan 1/36 ditambah 14/36 dikurang 0 sama dengan 0,42. Selanjutnya, C. Peristiwa pelengkap atau complementary event. Apabila peristiwa A dan B saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Peristiwa A dan B dikatakan sebagai peristiwa komplement. Rumus untuk kejadian-kejadian yang saling melengkapi yaitu PA dikali PB dikali 1 atau PA dikurang 1 dikurang PB. Yang kedua, hukum perkalian. A. Hukum bebas atau independen. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen apabila peristiwa A terjadi tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Dengan rumus
peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B sama dengan peluang B kali peluang A. Contoh, satu mata uang logam Rp50 dilemparkan ke atas sebanyak 2 kali. Jika A1 adalah lemparan pertama yang mendapat gambar burung atau B, dan A2 adalah lemparan kedua yang mendapatkan gambar burung atau B, berapakah peluang A1 irisan A2? Maka penyelesaiannya, karena pada pelemparan pertama hasilnya tidak mempengaruhi pelemparan kedua, dan peluang A1 sama dengan peluang B sama dengan 0,5, dan peluang A2 sama dengan peluang B sama dengan 0,5, maka peluang A1 irisan A2 sama dengan peluang A1 kali A2 sama dengan peluang B kali peluang B sama dengan 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Selanjutnya, peristiwa bersyarat atau tidak bebas atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi dan peristiwa-peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang BA, atau peluang B dan A sama dengan peluang B dikali peluang A per B. Sebagai contoh, 2 kartu ditarik dari satu set kartu bridge. Peluang untuk yang tertarik keduanya kartu as adalah sebagai berikut. Peluang A1 adalah 4/52, atau peluang A1 sama dengan 4/52. Peluang As2 dengan syarat As1 sudah tertarik adalah 3/51. Penyelesaiannya, peluang As2 A1 sama dengan 3/51. Peluang A1 As2 sama dengan peluang A1 dikali peluang As2 kali A1 sama dengan 4/52 dikali 3/51 dikurang 12/2652 dikurang 1/221. Berikutnya, C. Diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon, dimulai dari batang, kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah hasil yang relatif sederhana, tetapi mendasar dari teori probabilitas yang memungkinkan untuk menghitung probabilitas kondisional tertentu. Dalam teori probabilitas dan statistika, pengertian teorema Bayes adalah teorema yang digunakan untuk menghitung peluang dalam suatu hipotesis. Teorema Bayes lebih dikenal dengan kaidah atau aturan Bayes. Teorema ini digunakan untuk menghitung kaidah probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang berdasarkan pengaruh yang didapat dari diservasi. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya suatu peristiwa, misal A, dengan syarat peristiwa lain, misal X, telah terjadi. Yang dirumuskan, peluang A per B sama dengan peluang B per A dikali peluang A per peluang B per A dikali peluang A ditambah peluang B per kira-kira sama A dikali peluang kira-kira sama A. Sebagai contoh, 2 lini produksi membuat produk yang sama. Lini 1 membuat 1000 produk per minggu dengan 100 diantaranya rusak.
Lini 2 membuat 2000 produk per minggu dengan 150 rusa. Jika kita memilih produk secara acak, berapa kemungkinan produk itu rusak? Jika rusak, berapa kemungkinan produk tersebut dibuat oleh lini 1? Maka kita dapat penyelesaian peluang lini 1 per rusak sama dengan peluang rusak per lini 1 dikali peluang lini 1 per peluang rusak per lini 1 dikali peluang lini 1 ditambah peluang rusak per lini 2 dikali peluang lini 2 sama dengan 100 per 1000 dikali 1000 per 3000 per 100 per 1000 dikali 1000 per 3000 ditambah 150 per 2000 dikali 2000 per 3000 sama dengan 1 per 30 per 1 per 30 ditambah 1 per 20 yang mana hasilnya sama dengan 2 per 5. Hubungan probabilitas dengan ilmu-ilmu lainnya. Probabilitas yakni suatu penilaian terhadap benar salahnya suatu peristiwa yang masih mengandung kemungkinan atau belum pasti. Dalam hidup manusia dihadapkan dengan berbagai kemungkinan, sedikit sekali kebenaran yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Sebab sesuatu yang dianggap benar belum tentu itu benar. Dari suatu yang benar itu, jika dianalisis dengan tepat dan sesuai dengan fakta yang ada, maka akan menimbulkan berbagai macam kemungkinan. Tanpa adanya probabilitas hidup, manusia akan mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi oleh manusia itu sendiri. Berdasarkan kenyataan, ilmu-ilmu tidak pernah memberikan keterangan yang pasti tentang peristiwa-peristiwa. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan bersifat kemungkinan. Suatu probabilitas dapat dipertanggungjawabkan karena disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Dengan pengalaman inilah manusia bisa merumuskan suatu penyelesaian dari masalah yang dihadapi dalam hidup. Dari teori ilmu yang kita pelajari, ilmu memberikan kepada kita pengetahuan sebagai dasar kita mengambil keputusan. Jadi, keputusan yang kita ambil berdasarkan keilmuan tersebut dengan menandai resiko yang kita bakal hadapi ke depan, sehingga seseorang tidak takut lagi dengan resiko itu, karena telah diputuskan secara matang-matang pilihan tersebut. Pilihan ini berkaitan dengan probabilitas atau suatu nilai kebenaran yang ada. Dengan demikian, nilai probabilitas ilmu itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Demikianlah pembahasan materi teori probabilitas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.